mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Polemik tentang dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ternyata masih terus bergulir. Ironisnya, yang mempersoalkan itu adalah kader PDIP sendiri, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan wali kota Solo yang juga anak Presiden Jokowi. Gibran dalam sebuah talkshow di acara televisi swasta nasional berani menyatakan sikap melawan keputusan Megawati yang juga menjadi keputusan PDI Perjuangan untuk menolak timnas Israel untuk datang ke Indonesia. Mau tahu seperti apa sikap perlawanan Gibran dan kira-kira apa motif dibalik sikap melawannya itu? Kita saksikan bersama-sama dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan menegaskan sikapnya menolak timnas Israel bermain dalam Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu menyatakan tidak akan mengkompromikan ideologi bangsa demi selera pasar. Hal ini ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan, memotivasi dan mengajak para pengurus serta kader partai se-Indonesia agar teguh memegang jalan ideologi bangsa dan partai. Menurut Hasto, dalam rapat partai, PDIP membahas masalah yang dihadapi negara maupun bangsa. Di antaranya terkait kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik dunia, termasuk situasi di Timur Tengah. Khususnya Israel yang dikecam dunia akibat berbagai tindakannya melanggar aturan perdamaian dunia yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tak ketinggalan, PDIP juga membahas berbagai masalah pemerintahan, termasuk mengenai polemik Piala Dunia U20 terkait kepesertaan tim Israel. Megawati, kata Hasto, selalu mendorong agar semua pihak teguh memegang jalan ideologi Pancasila dalam berlandas pada sejarah bangsa, utamanya di masa proklamator dan presiden pertama Soekarno. Penguatan ideologi kita ini sangat penting. Jangan misalnya kita kompromikan ideologi kita demi selera pasar. Yang demikian itu tidak akan langgeng dan panjang umurnya. Justru dengan ideologi itu kita memimpin pergerakan masyarakat Indonesia dan dunia, kata Hasto pada Rabu 29 Maret 2023. Jadi, kita harus betul memahami ideologi dan kebijakan utama partai, karena banyak yang ikut arus dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat yang ada, ujar Hasto. Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang menjadi sikap partai itu pun diikuti oleh dua pejabat daerah yang juga kader PDI Perjuangan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Ganjar dan Koster menolak kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Koster bahkan menunjukkan konsistensinya dalam menolak timnas Israel. Ia tetap menolak kontingen Israel dalam ajang Association of National Olympic Committees atau ANOC World Beach Games 2023 di Bali pada 5-15 Agustus 2023. Penolakan itu diungkapkan Koster usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo di rumah jabatan gubernur di Denpasar, Bali pada Jumat 14 April 2023. Pada intinya, World Beach Games ini berjalan sesuai amanah konstitusi. Gak perlu diperdalam lagi, gas Koster. Sebelumnya, Koster menyatakan dasar sikapnya menolak kontingen Israel adalah amanat konstitusi Republik Indonesia dan peraturan Menteri Luar Negeri atau Permenlu. Dasarkan pada konstitusi. Yang kedua, dasarnya adalah peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 3 tahun 2019, ujar Koster usai menghadiri kegiatan di Pura Besakih, Karangasem, Bali pada Rabu 5 April 2023. Dalam Permenlu itu tertuang larangan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, atribut lainnya, dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Indonesia. Sebagai suatu entitas sendiri karena diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel, tegas Koster. Namun, sikap berbeda ditunjukkan Wali Kota Solo yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka. Dia berani melawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Alih-alih mengikuti sikap partai pengusungnya saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo yang menolak timnas Israel datang ke Indonesia, Gibran berani melawan dan bersikap tegas dengan menyampaikan perbedaan pendapat. Pernyataan itu disampaikan Gibran secara eksklusif dalam salah satu acara talk show Rosi di Kompas TV pada Kamis 13 April 2023. Gibran mengatakan Indonesia sudah mempersiapkan event tersebut sejak lama. Akan tapi sangat disayangkan harus dibatalkan dan diambil begitu saja kesempatan tersebut. Bukan cuma sedih, tapi juga marah, tanggas Gibran. Ya, karena ini sesuatu yang sudah kita persiapkan bertahun-tahun, tiba-tiba diambil begitu saja, ujarnya melanjutkan. Gibran mengaku telah menghubungi petinggi partai PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo untuk memberikan pernyataan dan pandangan yang berbeda. Menurutnya, sebagai tuan rumah, ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya kala itu dan tegas berbeda pendapat dengan partai. Saya sudah izin pimpinan-pimpinan, izin Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Waktu itu juga izin pada Pak Sekjen PDI Perjuangan. Pak, mohon maaf, saya sebagai tuan rumah akan berstatement seperti ini, katanya. Bukan masalah beda, bukan masalah cari sensasi. Ini kewajiban sebagai tuan rumah, imbuhnya. Menanggapi sikap Gibran itu, pengamat politik yang juga akademisi Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Maksa Ja'far, mengatakan Gibran telah menunjukkan kenaifannya sebagai seorang pejabat negara. Sikap politik dan kebijakan politik kepala daerah harus berdasarkan konstitusi. Karena itu, sikap Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah dan Wayan Koster sebagai Gubernur Bali sudah tepat. Sedangkan Gibran naif. Gibran naif sekali sebagai Wali Kota Solo. Mungkin dia tidak paham bahwa konstitusi melarang sehingga dia bersikap begitu, kata TB Maksa. Sebagai kader PDIP, lanjut TB Maksa, mestinya Gibran mencontoh sikap dua seniornya, yakni Ganjar dan Koster. Karena arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang tegas menolak timnas Israel, maka harusnya Gibran pun taat perintah. Apalagi sikap Megawati atau PDIP itu berdasarkan ketaatan pada konstitusi dan amanah Bung Karno. Ini ironis, perintah Megawati kan jelas ditujukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Harus tolak timnas Israel, karena konstitusi menghendaki begitu dan itu amanah Bung Karno. Jadi, Gibran ini dipertanyakan loyalitas terhadap PDIP dan ideologi partainya. Kok berani melawan ketua umumnya? Jelas TB Maksa. TB Maksa menduga sikap melawan Gibran itu karena merasa dirinya anak Presiden Jokowi. Tidak bisa dilepaskan bahwa Gibran anak Presiden Jokowi. Mungkin itu alasan mengapa dia berani melawan keputusan ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri. Jelas TB Maksa. Untuk menjawab praduga itu, lanjut TB Maksa, maka publik menanti apakah PDIP berani memberi sanksi tegas kepada Gibran seperti yang dilakukan terhadap Ganjar saat menyatakan siap nyapres pada Pilpres 2024. Saat itu, Ganjar ditegur keras oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jika Gibran sama sekali tidak diberi sanksi oleh PDIP, maka layak jika publik pun menilai ada keengganan Megawati menegur Gibran lantaran dia anak Presiden Jokowi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya.
Wassalam.